Lestari akan menjelaskan bab 1 yang pertama, latar belakang. Toko baju RS Collection masih memiliki beberapa kekurangan dalam rangka menunjang proses transaksi penjualan barang. Transaksi yang saat ini dilakukan hanya sebatas konsumen datang ke toko, memilih barang, dan melalui media sosial saja. Dirasa masih kurang dalam memperbanyak tingkat penjualan barang, oleh karena itu, dibangunlah sebuah aplikasi penjualan barang berbasis web untuk menunjang pengoptimalan tingkat penjualan barang. Dengan menggunakan penjualan barang menggunakan sistem online, customer dapat melakukan transaksi penjualan barang tanpa adanya batasan waktu dan batasan tempat, sehingga menekan permasalahan sulitnya pihak customer yang memiliki mobilitas tinggi untuk membeli barang. Hanya dengan modal layanan internet, maka customer dapat melakukan transaksi kapan saja. Selain itu, dengan menggunakan penjualan barang online, maka data-data yang ada dibuat secara terstruktur dan terkomputerisasi. Hal tersebut memudahkan pengelola perusahaan baju ini dalam data member maupun laporan transaksi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. Yang pertama, pembeli harus memilih satu persatu barang yang diinginkan dari penjual yang menawarkan barang. Yang kedua, penjual kesulitan dalam melakukan reporting pembelian setiap harinya karena masih menggunakan cara manual. Selanjutnya, pembeli terkadang merasa kecewa ketika datang ke toko, tapi barang yang diinginkan stok habis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang website penjualan secara online di toko baju RS Collection. Yang kedua, membangun website yang dapat membantu konsumen dalam melakukan proses pembelian, pembayaran, dan pengiriman barang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Dengan adanya website penjualan ini, pihak toko dapat terbantu dalam proses penjualan sehingga dapat memuaskan pelanggan yang datang maupun mengunjungi situs tersebut. Dan ada beberapa manfaat lainnya seperti bagi pihak toko sebagai sarana promosi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penjualan produk. Bagi pihak pembeli dapat mengetahui update barang terbaru yang akan dijual oleh toko dan dapat melakukan pembelian kapan saja secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Karunia Putra. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 2. Teori e-commerce. Belakangan ini sangat ramai dengan adanya perdagangan yang menggunakan media elektronik di mana barang yang diperdagangkan dapat berupa jasa, sepatu, tas, pakaian, alat rumah tangga, dan sebagainya. Perdagangan dalam konteks dasarnya adalah suatu kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang bertemu secara langsung untuk melakukan sebuah transaksi jual beli sebuah produk. Tapi dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada sekarang, perdagangan tidak perlu dilakukan secara bertemu, tetapi perdagangan melalui media elektronik, dan perdagangan melalui media elektronik inilah yang lebih dikenal sebagai sebuah e-commerce. E-commerce itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu electronic markets, electronic data interchange, internet commerce. Jenis-jenis e-commerce. Terdapat 7 jenis e-commerce yang perlu diketahui oleh pelaku bisnis, yaitu customer to customer, customer to business, business to business, business to consumer, online to offline, consumer to administration, dan business to public administration. Keamanan e-commerce. Pentingnya keamanan dan kerahasiaan transaksi perniagaan ini bukan saja dengan media internet, namun juga ada media komunikasi lainnya. Jika wireless network jaringan atau jaringan komunikasi udara tanpa kabel ingin digunakan untuk transaksi perdagangan, maka tentu harus dilakukan pengamanan komunikasi yang memadai. Teknologi dasar yang dipergunakan dalam pengamanan data untuk e-commerce yakni kriptografi dengan fokus pada kriptografi seperti yang pertama, konsep dasar kriptografi. 2. Kriptografi kunci simetrik. Kriptografi kunci publik atau asimetrik. Fungsi khas satu arah, membuat sidik jari pesan, tanda tangan digital, pembuatan tanda tangan digital, panjang kunci dan keamanannya, kunci backup dan recovery, dan yang terakhir, time stamping. Kelebihan e-commerce.
Ada beberapa kelebihan dalam e-commerce berikut ini. Yang pertama, e-commerce memberi penjualan jangkauan global. Yang kedua, perdagangan elektronik secara substansial akan menurun biaya transaksi. Ketiga, menyediakan pengiriman barang cepat dengan sedikit usaha di pihak pelanggan. Keempat, kemudahan yang ditawarkan. Kekurangan e-commerce. Ada beberapa kekurangan dalam e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, biaya awal portal atau e-niaga sangat tinggi. Dua, e-commerce industri memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Terkadang e-commerce bisa terasa impersonal. Keempat, banyak pelanggaran keamanan di mana informasi pelanggan dicuri. Yang terakhir, masalah pemenuhan. Definisi domain dan contohnya. Secara garis besar, domain bisa diartikan sebagai nama unik yang ditujukan untuk mengidentifikasi server di sebuah jaringan internet atau komputer. Jika dianalogikan dengan dalam kamus bahasa general, domain ibarat sebuah alamat rumah, sementara website merupakan bangunan atau rumah yang berdiri di atasnya. Dalam sebuah website, fungsi domain sangat krusial karena mampu mempermudah proses identifikasi ketika ada pengunjung yang ingin mengakses website Anda. Tanpa domain, sebuah website sebenarnya bisa saja diakses tapi harus mengetahui alamat IP yang terdiri dari rangkaian beberapa digit angka yang dipisahkan dengan tanda titik. Domain yang digunakan dalam web kami adalah .id yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia dan atau badan usaha atau entitas sejenisnya. Domain ID merupakan salah satu bagian dari CCTLD atau Country Code TOEFL Level Domain. Jenis domain yang satu ini dikhususkan untuk website yang berada di Indonesia. Website dengan ekstensi TLD 2 huruf ini biasanya ditujukan untuk memudahkan pengguna mengenal asal negara website tersebut. Jika diperhatikan, pengguna domain ID di Indonesia sudah mencapai sekitar 96,35%, sedangkan pengguna di luar negeri sekitar 3,65%. Pengguna domain ID di luar negeri juga digunakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Australia, dan Jepang. Berikut keunggulan domain ID. Yang pertama, lebih aman. Kedua, harganya yang lebih terjangkau, memudahkan dalam optimasi, lebih terpercaya, lebih menunjukkan nasionalisme, akses yang lebih cepat, identitas yang jelas bagi pemiliknya, dan yang terakhir, tersedia banyak kuota nama domain. Definisi hosting dan contoh pada studi kasus. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau di aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau basis data. Saat Anda menggunakan jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Jika Anda masih bingung, kami akan menganalogikan website sebagai bangunan rumah, di mana hosting berperan sebagai tanah bangunan, sedangkan domain beserta IP atau internet protokol merupakan alamat rumah tersebut. Jadi fungsi dari domain adalah memberikan identitas kepada suatu website agar tidak terjadi duplikasi dan sifatnya pasti unik. Oleh karena itu, tujuan penggunaan hosting adalah untuk menyimpan informasi dan data milik website. Jenis-jenis web hosting. Jenis-jenis web hosting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cloud-based hosting, dedicated hosting, shared hosting, VPS hosting, dan WordPress hosting. Untuk hosting, kami menggunakan EdCloudHost, merupakan salah satu web hosting provider yang ada di Indonesia dengan menawarkan layanan seperti pendaftaran domain, cloud hosting, server atau VPS, dan dedicated server, reseller domain, dan hosting, dan beberapa layanan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Natsir
dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Anjas. Saya akan melanjutkan dari bab 3, yaitu tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini kami mengambil objek toko baju bernama RS Collection. RS Collection merupakan toko yang bergerak di bidang fashion, berdiri sejak tahun 2021 dengan menjual berbagai kebutuhan fashion untuk wanita dan anak-anak seperti dress, daster, baju tidur anak-anak dan sebagainya. Dan di sini ada alur sistem website maupun flowchart. Di sini ada tampilannya, ada contohnya. Ini ada contoh dari flowchart itu, dimana di sana ada kita mulai, kemudian setelah itu kita mencari barang yang diinginkan pada shop, memilih barang yang akan diinginkan, lalu memasukkannya ke keranjang, kemudian di check out. Kemudian di sana ada fitur seperti yakin dengan barang yang Anda pilih, kemudian kembali lagi apakah akan dipilih ya atau tidak ya, dan nanti akan dimasukkan ke keranjang jika dipilih ya. Kemudian setelah memilih nanti ada mengisi nama dan alamat, kemudian dibuatlah pesanan itu yang kemudian akan dialihkan ke pilih metode pembayaran. Setelah selesai akan dikonfirmasi dan setelah proses itu berhasil kemudian selesai. Dan di sini ada beberapa desain website dari RS Collection yang kami buat, dan seperti inilah tampilannya. Di sini untuk desain masih sederhana karena keterbatasan waktu juga dan keterbatasan kami sebagai mahasiswa untuk pengetahuan tentang mendesain website ini. Kemudian dilanjut ke bab 4 dan sampailah ke akhir, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini, website penjualan online atau e-commerce yang dibangun pada RS Collection bukan untuk menggantikan sistem yang lama, tapi merupakan penambahan sistem, yaitu mengonlinekan aktivitas bisnis perusahaan yang berdasarkan hasil dari analisis dan perancangan sistem yang dibangun. Maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut. 1. Yaitu dengan adanya website ini, maka perusahaan dapat memperluas pemasaran dan konsumen menjadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang produk tanpa harus datang ke tempat. Kemudian dapat mempermudah dalam membuat laporan penjualan yang sebelumnya masih manual. Dan kemudian yang terakhir ada dengan adanya sistem e-commerce, maka perusahaan dapat memudahkan proses transaksi dengan tersedianya transaksi online. Kemudian di sini ada saran dari pembuatan website penjualan online atau e-commerce pada RS Collection. Berikut ini ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan promosi dan penjualan serta untuk meningkatkan kualitas sistem di masa yang akan datang. Di antaranya yaitu perlu adanya pengembangan pada desain tampilan agar lebih menarik sehingga dapat lebih banyak memikat minat para pelanggan. Kemudian perlu adanya penambahan fasilitas lain yang mendukung fungsional website tersebut. Dan yang terakhir ada pembayaran yang tidak hanya melalui transfer antar bank tetapi juga dapat melalui PayPal dan kartu kredit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian maupun kekurangan lainnya. Semoga materi ini yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masa yang akan datang.
Kami dari kelompok 2, Muhammad Datsir, Anjas Karunia Putra, dan Elvi Dwi Lestari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.